Buat kalian yang mempunyai permasalahan ketika melakukan ibadah dengan istri kalian, kami dari Al Asrar mempunyai solusi yang membuat kalian menjadi suami yang idaman. Agar istri kalian tentunya nempel terus. Nah, ini nih solusinya. Ada kopi dari Al Asran, Lanang Jagat dan juga Lanang Godek untuk suami dan juga kopi Liberica untuk istrinya. Kopi dari Al Asran ini 100% kopi murni, kopi alami, kopi herbal tanpa ada efek samping sama sekali karena tidak ada bahan kimia dan juga pengawetnya. Bagi yang penasaran bisa langsung dicek di kolom komentar di bawah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al Asran rahimakumullah. Tentunya berjumpa kembali bersama Teteh Him di sini. Mudah-mudahan setiap harinya selalu apa yang Teteh bacakan di dalam referensi kitab selalu mendatangkan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan tentu kita selalu mengharap kepada Allah sehingga ketika kita mendengarkannya ilmu dibukakan hati kita sehingga masuk ke dalam hati sanubari dan Allah bisa menggerakkan terhadap diri kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah dari ilmu-ilmu yang kita dengar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kali ini insya Allah Teteh ingin membahas lagi senang ingin membahas ilmu fikih gitu ya. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mungkin banyak orang yang sudah mengetahui apa-apa saja sih hal-hal yang dapat membatalkan terhadap wudhu, begitu ya. Kalau misalkan di dalam referensi kitab Kasyufatus saja, yang banyak sekali di kalangan para santri yang dikaji, bahwa hal yang membatalkan terhadap wudhu itu ada 4 perkara. Meskipun di dalam kitab Fathul Qarib ini dikatakan bahwa yang membatalkan wudhu itu ada sittata asya'a, itu ada 6 perkara. Tetapi kalau misalkan nanti sama Teteh dibaca referensinya, isinya sih tetap sama-sama aja. Cuman insya Allah sambil sedikit menerangkan ya, menerangkannya tidak akan terlalu detail, tetapi insya Allah nanti pada di akhir-akhir menitnya ingin sedikit membahas yang mungkin ini jarang diketahui oleh orang-orang akan apa sih yang berhubungan dengan hal yang membatalkan terhadap wudhu. Baik, mungkin sedikit aja gitu ya. Yang ingin dibahas ini di dalam yang membatalkan terhadap wudhu. Oke, ahaduha ini yang pertama ya. Di dalam ini referensi kitab Makharaja min Ahadis Sabila ini al-qubuli wad-duburi min mutawaddiin hayyin wadihin. Jadi yang pertama itu adalah jika ada sesuatu yang keluar dari 2 jalan kemaluan, berarti udah jelas ya, dari yang keluar dari lubang depan ataupun yang keluar dari lubang belakang. Itu maka membatalkan terhadap wudhu kita, baik itu yang keluarnya secara adat ataupun ghair adat. Yang adat itu ya seperti kotoran, seperti pipis, seperti kencing, seperti keluar kotoran berat, itu kan udah pada tahu ya, itu membatalkan terhadap wudhu kita seperti itu. Yang masih hidup dan jelas akan jenis kelaminnya. Yang dikatakan yang masih hidup di sini itu adalah karena kalau bagi orang yang sudah meninggal itu kan wajib untuk diudukan, itu juga wajibkan untuk dimandi besarkan. Tetapi kan kewajibannya itu bukan untuk orang yang meninggalnya, tetapi bagi kita orang yang hidup yang harus mengurusi jenazah tersebut. Maka kalau misalkan ini jenazah sudah kita wudukan, sudah kita mandikan, misalkan mengeluarkan lagi kotoran dari 2 lubang kemaluannya, maka itu tidak mewajibkan kembali bagi jenazah tersebut kita wudukan kembali, kita mandi besarkan kembali, itu tidak perlu seperti itu. Makanya di dalam ini Fathul Qarib juga dikatakan bagi orang yang hidup. Nah, kalau bagi orang yang hidup ya jelas, kalau keluar kotoran itu maka itu mewajibkan kita untuk melakukan wudhu kembali seperti itu. Nah, itu adalah juga yang keluarnya yang biasa ataupun yang keluarnya tuh ghair adat. Ghair adat misalkan apa ya? Misalkan nih keluarnya itu kayak cacing misalkan gitu ya. Kan suka ada ya kalau misalkan anak kecil itu, kalau orang Sunda bilangnya dulu apa kalau anak kecil keluar cacing? Kremian gitu ya. Misalkan kremiannya ini tuh terjadi misalkan kepada orang yang udah dewasa seperti itu. Maka itu juga sama membatalkan terhadap wudhunya dan ya
harus wudhu lagi kalau misalkan. Nah, itu kan jarang-jarang banget ya keluar kayak cacing seperti itu. Intinya mau yang adat, intinya apapun itu deh yang keluar itu mewajibkan kita untuk melakukan wudhu karena membatalkan wudhunya. Meskipun di sini dikatakan illal maniyyi al kharija bi khatilami min mutawaddiin mumakinin ma'adahu minal ardi fala yanqidu. Kecuali kalau misalkan mengeluarkan air sperma. Nah, kalau mengeluarkan air sperma itu tidak membatalkan terhadap wudhu, tetapi ya mewajibkan kita untuk melakukan mandi besar. Yang mana keluarnya ini misalkan keluar disebabkan mimpi basah yang dialami orang yang mempunyai wudhu, yang tidur dengan menempelkan pantatnya di lantai, maka itu tidak batal wudhunya. Maksudnya gimana teh di dalam referensi ini kitab? Jadi gini, ini misal ya, ini misalkan ada seseorang nih yang nggak sengaja gitu tertidur, yang mana tertidurnya itu dalam posisi duduk, dan menetapkan itu lubang belakangnya, lubang duburnya menetapkan terhadap lantai sehingga tidak ada keluar angin. Nah, misalkan tertidur sekitar 15 menit, 20 menit, tetapi ketika bangun masih tetap dalam posisi keadaan duduk yang sempurna seperti itu. Ini tuh padahal tertidur kok cuma sebentar, misalkan cuma 10 menit, kok 15 menit, tapi kok ketika itu mimpi misalkan sampai mengeluarkan air nutfahnya, maka itu bagaimana hukumnya? Itu hukumnya tidak membatalkan terhadap wudhunya. Loh, kenapa? Itu kan keluar air nutfahnya. Iya, air nutfah tidak membatalkan wudhu. Kenapa tidak batal bagi orang tersebut? Dikarenakan tertidurnya itu di dalam posisi keadaan duduk. Kecuali kalau misalkan keluar air nutfahnya itu di dalam keadaan tertidur, maksudnya ya terlentang gitu ya kayak gimana orang yang tidur gitu. Nah, baru itu membatalkan wudhunya. Kenapa? Yang membatalkan wudhunya itu bukan keluar air nutfahnya, tetapi yang membatalkan wudhunya itu dikarenakan posisi tidurnya. Jadi ini kalau misalkan ditanya hukumnya jika orang yang tertidur dalam keadaan duduk yang sempurna dan tidak berubah sampai ketika dia bangun, tetapi mimpi bahkan sampai keluar air nutfah, maka itu hukumnya tidak membatalkan terhadap wudhu. Meskipun ya tetap mewajibkan bagi orang tersebut melakukan mandi besarnya. Seperti itu ya. Ini kan kalau, andaikan, lamun muncik orang Sunda mah ya, seperti itu. Nah, begitu juga bagi orang yang bagi orang yang hunsya muskil. Kalian tahu apa hunsya muskil? Kalau orang Sunda itu bilangnya yang wandu. Wandu itu jadi yang ketika lahir oleh Allah itu dikasih 2 perabot. Laki-laki ada, perempuannya juga ada. Jadi yang dikatakan muskil di sini itu bukan laki-laki yang menyerupai wanita ataupun wanita yang menyerupai laki-laki, bukan. Kalau itu ya dia hanya ingin menyerupai, tapi tetap kan secara jenisnya dia itu laki-laki dan dia itu adalah perempuan. Tapi kalau ini mah wandu ini mah ketika dilahirkan mempunyai 2 alat kelamin, tetapi tetap kok nanti pada waktu tertentu ketika nanti dia itu udah besar, misalkan sudah baligh atau melebihi dari umur baligh, dia itu akan lebih cenderung terhadap salah satu jenis kelaminnya. Apakah dia akan lebih cenderung kepada laki-laki atau apakah dia akan lebih cenderung kepada wanita? Seperti itu ya. Jadi tetap aja nanti diambil hukumnya cuma satu, apakah dia lebih cenderung ke laki-laki atau cenderung ke wanita. Tetapi Allah menciptakan 2 kelamin terhadap orang tersebut. Tetapi biasanya kalau orang yang muskil, orang yang wandu ini, meskipun Allah memberikan 2 alat kelamin, tidak sempurna dua-duanya, seperti itu ya. Kalau misalkan bagi anak ini maaf ya terlihat ada jenis kelamin laki-laki, kok misalkan di bawahnya ada seperti lubang kecil seperti layaknya milik perempuan, seperti itu. Biasanya itu lebih mendominasi salah satunya. Kalau misalkan nanti wataknya cenderung kuat terhadap wanita, kemungkinan yang milik laki-lakinya itu kecil banget, misalkan tidak sesempurnanya laki-laki. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, itu yang dinamakan wandu ataupun muskil di dalam ini kitab. Nah,
Kalau bagi orang yang muskil tersebut, jika belum jelas statusnya, apakah ini laki-laki ataupun perempuan, ya misalkan ini masih kecil gitu ya, misalkan masih umur 6 tahun gitu ya, umur 7 tahun, seperti itu. Nah, wudunya itu hanya bisa batal sebab jika ada sesuatu yang keluar dari kedua kemaluannya secara keseluruhan. Jadi kalau khusus untuk bagi yang wandu, jika keluar kotorannya itu ataupun keluar sesuatu apapunnya itu dari kedua lubangnya, baru itu membatalkan terhadap wudunya. Itu pun kalau misalkan belum diketahui karena masih anak-anak ini kemana nih cenderungnya. Seperti itu ya. Insya Allah dipahami ya. Nah oke, baik. Nah kemudian yang selanjutnya apalagi nih yang membatalkan terhadap wudu itu adalah an-naumu, dikarenakan tidur, ala ghairi hayatil mutamakkini, ya, yaitu tidur dengan keadaan tidak menetapkan pantat ke lantainya, seperti itu. Jadi yang dimaksudkan tidak membatalkan wudu menetapkan pantat kepada lantai itu adalah jika gimana ya? Maaf ya. Takutnya saya ini agak kurang paham nih. Mungkin aja kan bagi yang benar-benar belum pernah ngaji itu agak kurang paham. Jadi maksudnya pantat di sini, maaf ya, itu kan di tengahnya ada lubang bagian belakang. Ibaratkan seperti ini ya, lubang bagian belakang gitu. Jika ini lubang bagian belakang ini nempel gitu ke tembok, ya di mana aja kita tidurnya gitu ya, nempel gitu seperti ini, maka ini tidak boleh ada pergerakan, dikarenakan kalau misalkan ini agak mengangkat seperti ini, misalkan tidurnya ketika duduknya lebih condong gitu, maka ini misalkan jika lubang ininya ada yang mengangkat sedikit, maka ini otomatis ada angin yang keluar. Nah ini baru membatalkan terhadap wudunya. Tetapi meskipun kita tidur sampai 1 jam, kita tidur setengah jam, tetapi kalau misalkan lubangnya ini masih tetap menempel terhadap lantainya, maka itu meskipun lama, meskipun dia udah sampai mimpinya udah sampai ke Amerika itu tidak akan membatalkan terhadap wudunya ya, insya Allah paham. Nah tapi terkadang gitu ada juga nih ibu-ibu yang nanyain gitu sama saya gitu, tapi teh gimana ya, aku tuh ragu ketika aku tertidur itu kira-kira gerak gak ya aku gitu ya, kira-kira aku berubah gak. Ini tuh kebanyakan yang nanyanya ibu-ibu gitu, karena ketika ibu-ibu yang ngaji di majelis taklim gitu ya, misalkan mendengarkan ngaji gitu, ibu-ibu tuh duduknya senderan gitu ya di tembok, enak gitu ya ngedengerin ngaji, tahu-taunya apa, nundutan, tahu-taunya tertidur seperti itu ya. Ataupun misalkan dalam pengajian lagi baca Al-Quran gitu ya, mendengarkan satu orang baca, jadi kan hawanya suka ngantuk ya. Ini banyak loh kejadian seperti ini terhadap ibu-ibu yang mendengarkan majelis taklim. Aduh, ini batal gak ya wudunya gitu. Misalkan tertidur, tetapi tertidurnya di dalam keadaan duduk. Jadi hatinya tuh ragu, ini batal gak sih wudunya? Aku ini tertidurnya gerak enggak ya? Maka kalau misalkan ada ini referensinya di dalam kitab yang lain ya. Kalau misalkan ini dilihat di dalam kitab Syarah Al-Bahjah pada juz kedua pada Shahifah ke-36, walau tayaqqana an-nauma wa syakka hal kana mutamakinan aw la fala wudu'a alaihi, maka tidak mewajibkan bagi orang tersebut untuk melakukan wudu lagi. Jadi jawabnya apa? Kalau misalkan ragu udah nggak batal wudunya. Maksudnya ragu di sini, ingat, ragu, tidak yakin. Ini kayak saya contohkan, takutnya kurang paham. Misalkan ini sang ibu tuh lagi nyenderan ke tembok, tertidur, mau tertidurnya lama pun sampai setengah jam gitu ya. Nah, ketika ini sang ibu terbangun, dia itu yakin banget kalau posisi aku tuh masih seperti ini. Artinya posisi lubang aku atau kedua pantat aku masih posisi tegas seperti ini ya gitu. Misalkan meskipun nyender tapi ini posisi pantatnya menetap gitu ke tempatnya. Seperti itu. Jika ketika bangun posisinya yakin seperti itu, meskipun tidur setengah jam itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau ketika terbangun posisinya tuh udah robah gitu ya, tahu-tahu nyendernya udah ke samping banget gitu ya, sehingga kita meyakini kalau posisi pantat kita udah agak naik ke atas sedikit. Nah ketika terbangun itu yakinnya gimana? Udah berubah.
gerakan tubuhnya sehingga mengangkat sedikit pantatnya, maka itu jelas membatalkan wudunya. Jadi tak perlu ragu, itu adalah ketika posisi terakhir kita terbangun. Meskipun mungkin saja ketika dia tertidur itu dia merubah posisi. Mungkin kan? Mungkin aja gitu ya. Ya dikarenakan ketika dia tertidur tidak tahu, maka diyakinkan akan sesuatu hal yang yakin ketika dia terbangun. Seperti itu ya. Insya Allah ya bisa paham. Oke, yang selanjutnya itu adalah wazawalul aqli. Bisa membatalkan terhadap wudhu kita itu jika dikarenakan hilang akal. Hilang akalnya dikarenakan apa? Bisa dikarenakan gila, bisa dikarenakan epilepsi, bisa dikarenakan pingsan, bisa dikarenakan tidur gitu ya. Nah, oke teh, itu apa sih perbedaan-perbedaannya? Misalkan, apa sih perbedaannya orang yang gila atau orang yang epilepsi, misalkan, atau orang yang tertidur begitu ya? Maka kalau dilihat di dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal, ini sengaja ya teteh membawa beberapa referensi kitab agar semakin apa ya? Agar semakin luas gitu ilmu yang kita ketahui gitu ya, karena di dalam fikih itu kan banyak banyak permasalahan seperti itu, makanya sengaja teteh padu-padankan dengan beberapa kitab. Jadi kalau misalkan di dalam kitab Hasyiyah Al-Jamal pada juz ke-1 pada Syahifah ke-224 bahwa yang dikatakan dengan junun atau junun itu adalah gila, itu adalah ketika seseorang itu yang sakit sehingga menghilangkan perasaan yang ada di dalam hatinya dan tetapnya kekuatan serta gerakan pada anggotanya. Jadi kalau orang yang gila itu jelas mata batin hatinya itu udah hilang. Bukan hanya sekedar pikirannya saja, tetapi mata batin hatinya juga sudah hilang. Udah gak kekontrol oleh dirinya. Seperti itunya. Jadi udah tidak punya rasa. Iya, udah tidak punya rasa. Mungkin kita sering ya, maaf ya, naudzubillah, misalkan kita melihat orang yang gila, kita sering lihat di jalanan, kayak nggak punya rasa gitu. Ketika panas, seperti nggak kepanasan. Ketika dingin, dia tidur di emper jalan, seperti kita lihat tidak kedinginan. Bahkan sampai terlihat auratnya pun dia sudah hilang rasa malunya. Ya, itu dikarenakan ya hatinya itu udah padam sehingga udah hilang rasanya, rasa malunya gitu ya, udah hilang rasanya gitu. Rasa dirinya kalau misalkan dia itu adalah seorang ibu-ibu misalkan, udah hilang gitu rasa keibuannya. Meskipun ada di hadapannya itu ada anaknya, udah tidak ingat kan sama anaknya dan udah hilang rasa keibuannya itu. Itu dikarenakan ya naudzubillah ya, hatinya itu udah gitu udah sakit lah seperti itu ya. Itu adalah orang yang gila. Tetapi kalau misalkan yang ighma itu kalau bahasa kita apa, yang epilepsi ya, epilepsi juga itu sama membatalkan terhadap wudhu. Kalau epilepsi ini itu adalah yang sakit yang dapat menghilangkan perasaan dari dalam hati yang disertai juga kelemahan badan. Nah, jadi kalau epilepsi juga sama sih, hatinya juga udah gak bisa ngontrol, tetapi ini ketika lemah badan. Maksudnya ketika lemah badan itu adalah ketika epilepsinya itu terjadi, penyakitnya itu biasanya kan maaf ya, ini yang bagi yang punya epilepsi kan itu suka kambuh, misalkan beberapa menit aja gitu kan, itu dia udah gak kontrol. Jadi ketika kambuh penyakit epilepsinya suka ada yang kejang-kejang gitu kan ya, kejang-kejang, maaf ya, misalkan mengeluarkan sedikit budah. Itu ketika terjadi epilepsinya dia tuh udah gak sadar apapun yang kalau udah jadinya gitu. Makanya di dalam ini kitab juga bahasanya yaitu adalah ketika mendatangi pada dirinya itu udah lemah badannya. Tetapi kalau misalkan udah normal lagi, ya normal lagi aja gitu, seperti itu ya. Kembali lagi ada rasa jiwa di dalam hatinya, seperti itu. Jadi nggak tetap gitu ya. Berbeda kan kalau dengan orang yang gila itu kan cenderungnya lama gitu ya kesembuhnya, seperti itu.
Kemudian apalagi nih yang membatalkan terhadap wudhu? Bisa juga sakrun. Sakrun itu apa? Mabuk. Sakrun itu mabuk. Itu dikarenakan rusaknya akal, yang juga kalau orang yang mabuk itu yang suka disertai dengan kayak orang yang bingung gitu ya. Ngobrolnya udah nggak jelas gitu ya. Apa yang dia katakan nggak jelas gitu. Ya, dikarenakan itu rusak akalnya. Dikarenakan minuman ataupun obat-obatan yang mengakibatkan dia mabuk. Maka Allah haramkan itu dikarenakan ya memadaratkan terhadap tubuh kita, yang lebih spesifik terhadap akalnya. Meskipun ada anggota-anggota yang lain yang bisa rusak diakibatkan khomer, hal yang memabukkan tersebut. Jadi kalau yang mabuk itu yang merusak apanya? Ke akalnya dulu, seperti itu. Dan juga yang membatalkan terhadap apa itu wudhu, yaitu naum. Naum itu apa? Kalau naum itu tidur. Kalau tidur gimana? Kalau tidur itu ada hembusan angin. Kalau tidur itu ada hembusan angin dari mana? Dari otak dulu. Dari otak kemudian menuju kemana? Menuju ke hati. Nah kemudian dari angin tersebut itu menutupi kepada mata kita. Jadi kenapa kita bisa tertidur itu dikarenakan ada hembusan angin di dalam otak. Melewati kan ke mata nih. Kalau udah melewati langsung mata kita apa coba? Ngantuk. Ya, apa cek orang Sunda manundutan, ngantuk gitu ya. Kemudian nanti masuklah ke dalam hati, seperti itu. Tetapi kalau misalkan angin tersebut belum sampai ke dalam hati, itu bisa dikatakan permulaan tidur, itu belum dikatakan membatalkan wudhunya, karena kita posisinya masih ngantuk, seperti itu ya. Kan kita nggak langsung ujuk-ujuk tidur ya. Kalau kita mau tidur itu biasanya apa? Ngantuk dulu kan. Ngantuk dulu, berat kayaknya di mata. Nah itu ketika udah ada hembusan angin ke otak gitu. Tapi kalau belum sampai ke hati masih ngantuk, itu belum membatalkan wudhu. Jadi masih setengah sadar lah gitu, masih setengah sadar. Tapi kalau misalkan angin itu udah menghembus ke dalam hati, ya udah, itu yang namanya adalah tertidur. Ketika kita udah tidak ingat apapun itu, seperti itu. Jadi sebetulnya bagi orang yang tertidur juga memang itu hatinya udah ya udah, hatinya itu udah nggak ingat gitu ya. Ya dikarenakan tertidur, kecuali tidurnya para Rasulullah, kecuali tidurnya para nabi. Karena kalau nabi, kalau rasul itu tertidur cuman terlihat fisiknya, matanya saja, tetapi hatinya itu ketika tertidur, hatinya itu tetap ingat kepada Allah. Kalau kita terbalik, jangankan kita sedang tidur, mata aja kita sedang melek, kadang hati kita sulit gitu untuk mengingat Allah ya, naudzubillah. Itu kalau diri kita ya harus banyak istighfar ya. Kalau Rasul meskipun matanya terlihat tertutup, terlihat tidur, tetapi hatinya itu terus, hatinya itu ingat kepada Allah, seperti itu. Begitu juga kayak yang pingsan, seperti yang kayak pingsan itu juga sama, apa itu membatalkan terhadap wudhunya. Apalagi coba yang kata orang apa ya, kesurupan cenanya, itu juga sama membatalkan wudhunya karena dia udah nggak ingat, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya apalagi nih teh, al-masur rajulil mar'ati al-ajnabiyah ghairul mahrumi walau maitatun. Yang selanjutnya itu adalah membatalkan terhadap wudhu itu juga bersentuhan kulit antara laki-laki dan juga wanita yang bukan mahram sekalipun sudah menjadi mayit. Nah ini ya, jadi begitu ya. Jadi yang selanjutnya itu batal wudhu kita kalau kita bersentuhan kulit yang bukan mahram. Kalau sudah mahram itu tidak membatalkan wudhunya. Tapi gak mungkin juga kan teteh ngejelasin bab mahram ya. Tapi kalau misalkan kalian penasaran yang ingin lebih dalam lagi tentang mahram, alhamdulillah sebetulnya teteh juga pernah gitu membahas tentang bab mahram. Nanti tinggal dicari aja videonya ya, tinggal di scroll ke bawah, tinggal dicari. Di sana pernah membahas lebih dalam tentang mahram, meskipun mahram tersebut itu sudah menjadi mayit, begitu ya. Karena kan ini kita bukan mahram nih dengan tetangga, tapi kan udah jadi mayit, ya tetap aja kalau kita menyentuh kulit mayit yang bukan semahram itu tetap aja membatalkan terhadap wudhu kita. Tapi kalau untuk wudhunya si mayit gimana? Batal gak? Enggak batal kalau untuk si mayit. Kalau misalkan kita menyentuh kulit mayit, apa itu si mayit harus wudhu lagi? Enggak. Kalau gitu nanti gak selesai dong ngemandiinnya ya, ngemandiin jenazahnya. Jadi kalau batal itu cuman bagi diri kita.
Jadi tak perlu lagi ya ada yang berkata seperti ini ya, teh kalau aku berarti kalau begitu aku bersentuhan kulit dengan suamiku itu batal atau enggak? Udah gak perlu lagi ada pertanyaan gitu ya. Kalau bermadhab kita itu bermadhab Imam Asy-Syafi'i ya jelas kita batal wudunya sama suami kita. Kan kita menikah, masa menikah sama semahram, kan kita menikah dengan lain mahram. Ya, jadi tak perlu lagi ada yang bertanya, kalau begitu teh aku dengan suami batal gak? Ya batal lah. Kalau itu pun kita bermadhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kecuali kalau kalian yang bermadhabnya Imam Maliki, baru itu tidak membatalkan wudhu terhadap siapapun itu. Bukan alasan dikarenakan satu mahram ataupun tidak semahram, tetapi alasannya ia memang tatkala bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Jadi tidak ada hubungannya antara mahram dan tidak mahram. Tetapi kan mayoritas di Indonesia ini kan kebanyakannya yang bermadhabnya Imam Asy-Syafi'i. Ya baru kalau ada yang bermadhab Imam Maliki itu tidak membatalkan wudhu kita, seperti itu. Dan begitu juga membatalkan wudhu itu adalah juga bersentuhannya kulit. Berarti kalau misalkan bersentuhan tidak dengan kulit itu membatalkan wudhu tidak? Enggak. Misalkan suami kita, misalkan gitu ya, kita udah punya wudhu, suami kita itu memegang atau mengelus-ngelus rambut kita. Selama yakin itu kulit dari suami kita itu gak menyentuh terhadap kulit yang ada di kepala kita, itu tidak batal wudhunya ya. Karena terasa banget gitu menyentuhnya ke rambut kita, itu gak membatalkan wudhunya. Ataupun misalkan menyentuh anggota badan, misalkan gigi ya. Ataupun misalkan apa ya, tulang misalkan, itu tidak membatalkan wudhu. Ataupun terhadap kuku juga itu gak membatalkan wudhu. Yang batal wudhu itu cuman kulit dengan kulit lagi, dan itu pun kalau tidak ada halang-halangnya ya. Kalau menyentuh terhadap pakaian itu enggak, seperti itu. Dan begitu juga membatalkan wudhu itu jika kabiroini, jika dua-duanya pada besar. Nah ini nih terkadang banyak masyarakat yang aduh teh batasan kabiroyini itu berapa ya gitu, yang umur berapa tahun gitu kabiroyini itu, begitu ya. Kalau di dalam kitab Fathul Qorib sih ini nggak diterangkan ya umur berapa tahunnya, tetapi Teteh pernah menemukan di dalam kitab syarahnya Sulam At-Tawfiq bahwa mengatakan Syekhuna Yusuf As-Sambalawi, kalau menurut Syekh Yusuf As-Sambalawi berkata, andaikan misalkan ada anak kecil yang berusia 7 tahun, maka itu sudah termasuk bisa membatalkan wudhu gitu ya. Ini menurut konsensus pada ulama seperti itu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau masih umur 5 tahun, masih umur 6 tahun, kita menyentuh anak yang TK itu belum membatalkan wudhu. Tapi kalau kita menyentuh anak kulit yang udah SD misalkan kelas 2 yang umur 7 tahun, itu sudah termasuk membatalkan terhadap wudhu kita, seperti itu. Kalau ini yang disampaikan di dalam kitab Syarah Sulam Taufiq. Meskipun Teteh pernah membaca juga di dalam kitab yang lain bahwa batasan kabiro ini itu adalah ketika seseorang itu sudah murahik. Murahik itu jadi apa ya? Murahik itu yang udah mulai mendekati kepada baligh, belum baligh tetapi sudah murahik. Murahik itu adalah ketika batasan yang mana laki-laki atau perempuan tersebut ketika dilihat oleh lawan jenisnya itu udah cukup gitu. Maksudnya gimana ya? Kalau misalkan nih terkadang kita sekarang suka menemui ya anak kelas 5 SD gitu ya, udah tahu nih, udah punya rasa gitu ya. Ini seorang anak perempuan ketika melihat anak laki-laki yang kelas 5 SD lagi gitu, sudah ada timbul rasa. Paham gak sih di sini ya? Insya Allah paham ya. Udah ada timbul rasa gitu, itu udah pantas gitu dilihatnya gitu. Meskipun ini si anak belum paham banget, tetapi ini si anak perempuan misalkan melihat anak lawan jenisnya itu anak laki-laki itu udah cukup ada rasa gitu ya. Nah itu adalah murahik, belum kepada batasan baligh, tetapi murahik itu biasanya sekarang kalau dilihat-lihat sih kayak umur kelas 4 SD gitu ya, kelas 5 SD, sekarang udah ada tuh yang kayak yang naksir-naksir gitu. Itu adalah batasan murahik. Jadi ini memang di dalam kabiroyin ini memang ada ikhtilafiyah, perbedaan pendapat ulama.
Kemudian apalagi yang membatalkan wudu, wa huwa akhirun nawaqidi masu farjil adami bi batinil kaffi. Kemudian yang membatalkan terhadap wudu itu adalah jika menyentuh atau mengusap lubang depan ataupun lubang belakang bi batnil kaf, bi batni dengan perutnya, tidak dengan punggungnya. Jadi mana nih teh batasan batni? Ini terkadang kalau yang belum paham kurang tahu nih mana nih batasan batni. Batasan batni itu adalah ketika, kalau saya ingat tuh guru saya ketika dulu di pondok mengajarkan, coba ditutupkan. Saya masih ingat nih terhadap guru saya Ajengan Mukhlis. Tutup. Nah, maka ketika kita tutup itu adalah batni. Ketika ditutup, mana yang bisa kita lihat itu adalah zahri, luarnya. Berarti kan ketika kita tutup seperti ini, maka ini kan terlihat ya. Nah, ini terlihat. Tuh kan? Nah, ini tuh terlihat. Maka ini guru saya pernah berkata bahwa ini termasuk zahiriyah, ini termasuk luarnya. Jadi kalau misalkan menyentuh ke bagian ini tidak membatalkan wudu karena ini udah termasuk zahiriyah. Jadi kalau batni itu adalah ketika ditutup, yang tampak tidak terlihat yaitu adalah batni. Nah, sekarang yang terkadang suka ada pertanyaan gitu ya ke teteh seperti ini, teh itu kan batal kalau kita menyentuh dengan perutnya ya, perut tangan kita. Tapi kadang aku nggak tahu loh kalau batasannya lubang milik laki-laki, perempuan itu gimana ya tandanya, apa yang menjadikan batasan, ataupun ke lubang belakang apa ya batasannya, seperti itu. Maka yang kita temukan di dalam kitab Kasyifatus Sajah fi Syarhi Safinatun Najah pada Shahifah ke-27 itu gini, maaf ya dari tadi teteh nggak bacain referensinya karena terlalu panjang. Jadi yang termasuk di dalam kitab Kasyifatus Sajah fi Syarhi Safinatun Najah ini adalah yang dimaksudkan milik laki-laki itu adalah batangnya dan juga termasuk bagian kulufnya yang suka disunat gitu. Itu yang membatalkan wudu bagi laki-laki. Apakah itu menyentuh miliknya ataupun menyentuh milik orang lain. Sekali lagi, apakah itu menyentuh yang miliknya sendiri ataupun menyentuh yang orang lain. Seperti itu. Jadi kalau begitu teh bagian kedua pelirnya itu tidak membatalkan terhadap wudu kalau kita menyentuh ke sana. Enggak. Kalian paham ya, para laki-laki ataupun perempuan yang dimaksudkan dua pelir itu ya, maaf ya, ada dua, yaitu yang di bawahnya gitu, yang di bawahnya. Nah, itu sebetulnya tidak membatalkan wudu. Jadi yang membatalkan wudu itu hanya batang zakarnya saja. Terkadang kalau yang tidak paham ilmunya, aku gatal nih, aku ngegaruk nih sebagian yang bawahnya, itu sebetulnya membatalkan wudu. Enggak, itu nggak membatalkan wudu. Kebanyakan orang berpikir kalau itu membatalkan wudu. Termasuk juga kulit di antara bagian depan ke bagian belakang, antara itu juga tidak membatalkan wudu. Begitu juga bagi yang milik perempuan. Yang milik perempuan itu membatalkan wudu itu cuman pinggir-pinggirnya saja loh. Cuman pinggirnya aja. Yang jelas area tengahnya dan pinggirnya. Adapun yang di samping pinggirnya itu tidak membatalkan wudu. Itu kan sangat mendekati sekali kulitnya terhadap selangkangan. Nah, itu nggak membatalkan wudu. Begitu juga di area bagian belakang itu pas itunya doang gitu. Kalau orang Sunda mah bilangnya kerjut selawe cina gitu ya. Karena kan dulu itu ada uang rupiah yang paling kecil itu kan 25 rupiah ya, selawe itu nyebutnya. Maka dia suka mengatakan orang tua dulu itu bilangnya kerjut selawe. Nah, cuman itunya aja, cuman lubang kerjutnya itu. Adapun pantatnya, sampingnya itu tidak membatalkan terhadap wudunya. Insya Allah ya, kali ini saya tetap membahas hal-hal yang membatalkan terhadap wudu. Mungkin masih ada juga di dalam benak kita pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan tentang apa saja sih yang membatalkan terhadap wudu. Cuman pada saat ini yang terlintas dalam pikiran teteh yaitu gitu. Kalau misalkan masih ada yang belum paham yang berhubungan tentang batal wudu, nanti bisa ditulis aja deh di kolom komentar gitu ya. Kalau misalkan pengen ditanyakan, itu pun kalau misalkan teteh paham, insya Allah nanti teteh jawab. Kalau teteh gak paham ya
nanti bilang aja kalau teteh belum sampai ilmunya ke sana, seperti itu ya. Mudah-mudahan ini setiap hari yang teteh bahas menambah wawasan ilmu bagi kita, tentunya ini ilmu mudah-mudahan menjadi sababiyah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.